Baik, materi selanjutnya yaitu pendidikan Arab pra-Islam. Sebelum kedatangan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim pada sekitar 571 Masehi, kegiatan dan proses pendidikan telah berjalan, bahkan jika dilihat dari penanggalan Masehi. Masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles adalah nama-nama besar tokoh filsafat yang menunjukkan tahun yang lebih tua daripada tahun Hijriah Islam. Dari hal tersebut, maka tidak mengherankan jika sebelum hadirnya Islam, seperti yang dikenal saat ini, sebenarnya sudah ada lembaga pendidikan yang disebut dengan kutab. Menurut Ahmad Syarifuddin, kutab telah ada di negara Arab sebelum kedatangan Islam. Meskipun tidak mengenal istilah pendidikan formal, masyarakat pra-Islam justru telah dikenal memiliki kesusastraan yang tinggi. Mereka yang berasal dari bangsawan sebagian besarnya justru tidak asing dengan istilah menulis dan membaca, namun ada juga yang mengandalkan retorika bicara seperti untuk berpidato dan bersyair. Ya, selanjutnya kebudayaan Arab pra-Islam. Sesungguhnya sejak zaman jahiliyah, Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, seperti sifat pemberani, ketahanan fisik yang prima, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri dan martabat, cinta kebebasan, setia terhadap suku dan pemimpin, pola kehidupan yang sederhana, ramah tamah, mahir dan berjair dan berbagainya. Namun, sifat-sifat dan karakter yang baik tersebut akan tidak ada artinya karena suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yakni ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Maka, secara singkat, dapat disimpulkan keadaan sosial dan kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam, di antaranya orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrikin, yaitu mereka yang menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung itu suci. Yang kedua, kebiasaan mereka ialah membunuh anak laki-laki mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan. Yang selanjutnya, mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Yang keempat, mereka orang-orang yang suka perselisihan, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, sebab segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya. Dan yang terakhir adalah kondisi pra-Islam bangsa Arab, yaitu hal yang menarik. Istri melayani tamu laki-laki, bukan suaminya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi pendidikan setelah Islam dan kebudayaan setelah Islam. Pendidikan Arab setelah munculnya Islam. Pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab sangat mencintai kebebasan, sehingga datangnya agama hanya akan menghalangi kebebasan mereka. Setelah Islam lahir, agama Islam membawa dampak yang luar biasa bagi segala tatanan kehidupan sosial dan budaya. Pembaharuan yang dibawa agama Islam memberikan perubahan terhadap prinsip-prinsip sosial seperti persatuan, persaudaraan, persamaan hak, perdamaian, kebebasan, dan pertahanan. Adanya pembaharuan di tengah masyarakat Arab tidak lepas dari bidang pendidikan. Berikut ini adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sebelum kebangkitan madrasah pada masa klasik. Di antaranya yang pertama adalah Sufah. Sufah yaitu seperti tempat pembonokan, digunakan untuk aktivitas pendidikan, berisikan pengajaran tentang membaca dan menghafal Quran di bawah bimbingan Nabi. Yang kedua adalah Kutab. Kutab yaitu lembaga pendidikan dasar. Di dalamnya diajarkan tentang membaca dan menulis. Fungsi kutab yaitu sebagai tempat mengajarkan Al-Quran dan pengetahuan. Yang ketiga adalah halaqah. Merupakan lembaga pendidikan setingkat lanjutan. Tepatnya dapat dilakukan di mana saja atau di rumah ulama. Materi yang disampaikan bersifat terbuka. Yang keempat yaitu majelis. Berarti sesi di mana aktivitas pengajaran dan diskusi berlangsung. Ada majelis hadis, majelis tadris, majelis adab, dan majelis fatwa. Yang keempat adalah khan. Khan difungsikan sebagai penyimpanan barang-barang dalam jumlah besar, atau sebagai sarana komersial yang memiliki banyak toko, seperti Khan al-Nasi. Kemudian yang selanjutnya adalah ribat. Ribat merupakan tempat untuk kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Kemudian berikutnya adalah badi'ah, padang pasir atau dusun tempat tinggal Badui, untuk tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab.
Tempat lain yang digunakan juga untuk lembaga pendidikan yaitu rumah sakit, masjid, dan perpustakaan. Materi yang selanjutnya adalah kebudayaan Arab setelah munculnya Islam. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa Arab merupakan alat komunikasi antar individu bangsa Arab. Bahasa Arab masih memiliki ciri-ciri orisinil, yaitu merupakan bahasa Al-Quran yang patut dijaga kelestariannya. Yang kedua adalah agama. Agama merupakan penopang hidup terpenting dalam kehidupan masyarakat. Agama Islam telah berperan besar di kalangan bangsa Arab, seperti yang telah kita lihat sekarang. Risalah Islamiyah yang membentuk keberadaannya berdasar pada akidah. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan dan tradisi Arab sesudah Islam. Manakala orang Arab berpindah dari satu kota ke kota yang lain, maka dia merasa bahwa dirinya berada di keluarganya sendiri. Kebiasaan, tradisi, nilai-nilai yang dominan, dan sistem-sistem kemasyarakatan, seperti sistem pernikahan, nafkah, waris, wasiat, hibah, dan masalah muamalah ekonomi lainnya, memberi ciri tersendiri sebagai pendekatan di seluruh penjuru tanah air Arab.